Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Darahani pada kimia unsur. Yang kita bahas ini nanti adalah alkali tanah atau golongan 2A. Masih ingat bagaimana cara menghafalkannya? Dengan jembatan keledai, benjing, minggu, camat, sragen, bade, rawuh, atau bebek mangan cacing seret banget rasane. Masih ingat bukan? Kemudian kita masuki alkali tanah golongan 2A. Itu unsur golongan 2A itu dapat membentuk basa. Dia bisa membentuk basa tetapi lebih lemah dari logam alkali. Jadi lebih kuat alkalinya ya. Kemudian golongan 2A itu banyak yang suka reaktif dengan air. Jadi dia suka reaktif dengan air. Kalau golongan 1A itu kan sangat reaktif sekali dengan air. Kemudian unsur golongan 2A umumnya ditemukan dalam tanah, sehingga dia disebut logam alkali tanah. Unsur-unsurnya seperti ini: bebek mangan cacing seret banget rasane. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Kita lihat elektron valensinya, ini 2 semua. Agar stabil, agar dia itu stabil, maka dia akan melepas 2 elektron sehingga dia membentuk apa? Ion positif. Ion positif contohnya misalkan Mg, itu menjadi Mg2+, Ca2+, seperti ini. Kemudian sifat alkali tanah, titik didih dan titik cair cenderung menurun dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Titik didih dan titik cairnya itu turun. Kemudian dari atas ke bawah terjadi penambahan jari-jari atom. Jari-jari atomnya bertambah sehingga menyebabkan energi ionisasinya kecil. Kalau kecil dia mudah melepas elektron, maka dia semakin reaktif. Kemudian bereaksi dengan air membentuk basa. Tadi bereaksi dengan air ya, logam alkali tanah membentuk basa dan gas H2 kecuali berelium tidak bereaksi. Kemudian kerapatan dan kekerasan logam 2A ini lebih keras daripada 1A karena ikatan logam 2A lebih kuat. Kemudian reduktor kuat, tapi lebih kuat golongan 1A. Kemudian yang keenam, bereaksi dengan non logam. Karena dia logam, maka dia bereaksi dengan non logam membentuk senyawa ion, kecuali berelium. Karena berelium itu merupakan ini non logam, dia non logam, sehingga kalau bereaksi dengan non logam dia membentuk senyawa kovalen. Dari sini bisa dipahami. Kemudian kita mempelajari warna nyalanya ya. Warna nyalanya kalau berelium itu putih, kemudian magnesium itu putih, kalsium itu jingga merah, strontium itu merah, barium itu hijau. Kemudian manfaat golongan 2A. Manfaat golongan 2A itu kalau berelium ya. Kalau berelium ini untuk membuat alloy. Membuat alloy antara Cu dengan nikel. Kemudian dia juga untuk mencegah korosi. Kemudian magnesium. Ya, magnesium ini juga untuk paduan dengan Al ya, paduan logam ya. Paduan logam ya dengan Al
membuat magnesium. Kemudian juga bisa untuk ini, apa itu, obat cuci perut ya. Obat cuci perut atau obat pencahar ya, itu MgSO4. Kemudian kalau kalsium ya, Ca, kalsium ini untuk ini ya, mineral utama yang ada di tulang. Mineral utama pada tulang. Kemudian juga untuk gips juga bisa, yang patah tulang itu ya, CaSO4 2H2O. Kemudian bisa untuk penetral asam juga, penetral asam. Kemudian untuk industri baja juga bisa, flux ya, untuk flux pada industri baja. Kemudian untuk apa itu, SR ya, SR strontium itu bisa untuk bahan kembang api ya, untuk warna merahnya ya, bahan kembang api. Dari sini bisa dipahami ini tentang warna nyala dan manfaat golongan 2A. Sebelum saya akhiri, saya ada food sedikit ya. Ini dari Ibnu Sina, bapak kedokteran ya, yang pertama di dunia, mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi dalam hidup ini, dalam kondisi pandemik ini, kita jangan panik, karena kalau kita tenang maka itu merupakan obat, dan kita juga harus sabar ya. Ini dengan kesabaran itu merupakan permulaan kesembuhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.